Halo sahabat pendidikan, saya Desa Pandi. Saya hari ini berada di SD Negeri 250 Jakapurwa, Kota Bandung. Di sebelah kanan saya ada Ibu Kepala. Siapa Bu namanya Bu? Saya dengan Ibu Wiwin Winangsi. Ibu Wiwin Winangsi, Ibu Kepala SD Negeri 250 Jakapurwa, Kota Bandung. Dan di sebelah kiri saya ada perwakilan guru. Namanya siapa Ibu? Ibu Ika. Ibu mengajar di kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau juga melakukan dialog dengan Ibu Kepala Sekolah dan juga perwakilan dari guru terkait dengan bagaimana implementasi pembelajaran berdiferensiasi di SD Negeri 250 Jakapurwa ini. Baik, Ibu Kepala, seiring dengan perubahan paradigma pembelajaran yang harus berpusat kepada peserta didik, di mana salah satunya adalah guru itu diharapkan bisa menerapkan pembelajaran yang berbasis diferensiasi. Ya, yang pada intinya pembelajaran berbasis diferensiasi itu adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, minat dan juga karakteristik dari peserta didik. Mungkin Ibu bisa menjelaskan tentang apa saja upaya atau langkah-langkah program yang sudah dilakukan oleh sekolah untuk bisa mendorong guru melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Sobat Pendidikan, bahwa memang betul kita dengan adanya implementasi kurikulum Merdeka diharapkan dilaksanakannya pembelajaran berdiferensiasi. Kenapa harus berdiferensiasi? Karena memang anak-anak kita dari keunikan itu masing-masing anak punya kebutuhan yang berbeda, punya bakat yang berbeda, punya cara bagaimana anak itu diperlakukan yang berbeda supaya kita mencapai apa yang disebut dengan memanusiakan manusia. Nah, maka dengan demikian saya selaku pimpinan di sekolah ini senantiasa membaca situasi atau membaca terhadap keberadaan anak-anak kita. Ya, memang kalau secara sepintas anak-anak kita itu kita hanya menyamaratakan. Tetapi justru kalau setelah adanya gejala anak itu bertingkah laku dan baik kita yang melakukan observasi maupun hasil daripada observasi guru yang diinformasikan kepada kepala sekolah. Maka dengan demikian langkah-langkah kami tentu saja semua guru itu diharapkan yang pertama itu melakukan asesmen diagnostik. Ya. Kenapa? Karena dengan asesmen itu akan sangat ketahuan bagaimana kita memberikan pelayanan anak itu secara inklusif. Ya. Karena anak itu tidak bisa diberikan pelayanan secara klasikal, ya, secara menyeluruh, karena anak-anak kita itu punya keunikan yang berbeda-beda. Maka selain klasikal juga diharapkan semua guru itu bisa melakukan pelayanan kepadaku secara inklusif atau secara khusus. Oke. Baik, dari tadi upaya-upaya yang sudah dilakukan, barangkali Ibu bisa memberikan satu gambaran apa yang dilakukan oleh guru untuk menangani keberagaman gaya belajar atau juga kebutuhan dari peserta didik. Guru-guru kami alhamdulillah sangat hebat ketika awal pembelajaran itu semua melakukan asesmen. Oke, baik Ibu mungkin bisa lebih mengerus lagi, ada satu contoh tertentu misalnya seorang guru dalam menangani seorang siswa yang memiliki keunikan. Oke, kemarin kebetulan saya sempat yang menjadi penanganan saya terutama anak saya yang kelas 2 SD yang bernama Agam, dengan nama lengkapnya siapa Bu Ika namanya? Agam Rahman ya. Iya. Oke, gimana Bu? Bagaimana penanganan? Setelah kita melihat daripada apa yang di karakter yang ditimbulkan itu tidak bisa berkomunikasi secara langsung, jadi selalu gagal perintah. Jadi kalau ada perintah itu dia belum paham gitu ya. Kemudian emosi tidak terkendali, Wika seperti itu ya. Kemudian Wika bisa lagi menambahkan seperti bisa apa Wika gambarkan. Ibu yang menangani langsung anak ya. Itu ya bisa Ibu jelaskan lebih rinci lagi gimana? Oke, jadi kalau misalnya di kelas itu Agam itu cenderung belum bisa mengikuti
instruksi. Oke. Jadi jika misalnya teman-teman sudah memahami, kita menginstruksikan apa, teman-temannya mengerti. Tetapi kalau misalnya agam, dia harus dengan mungkin sekedar cuma 2 kata atau 3 kata. Jadi langsung cuma kayak misalnya agam duduk, instruksinya hanya seperti itu. Karena memang dia masih komunikasinya belum terlalu. Baik, itu intinya ada kendala. Kendala itu tentunya harus diatasi. Nah, ketika mengatasi kendala itu, Bu, apakah misalnya sekolah bermitra dengan pihak lain semacam psikolog atau juga pihak yang sekiranya bisa membantu mendiagnosis, membantu mengidentifikasi apa sih sebenarnya kebutuhan agam ini dalam pembelajaran? Mungkin Ibu bisa jelaskan. Ya, kemarin kita setelah berkomunikasi dengan orang tua tentang apa yang menjadi kekurangan agam itu, kemudian kita sepakat, ya, terutama saya mencari asesmen. Maaf, karena memang keterlambatan penanganan itu sebenarnya terkendala di biaya, maka saya mencarikan asesmen yang bisa melayani, memberikan pelayanan terhadap agam yang sifatnya tidak berbayar. Alhamdulillah berkat bantuan dari Ibu Dante, beliau adalah salah seorang daripada yang memiliki aktivitas di dalam penanganan disabilitas, dan beliau merujukan kepada asesmen center Kota Bandung. Alhamdulillah sudah ditangani, bahkan ada beberapa rekomendasi untuk bisa dilakukan, ya. Tetapi lagi-lagi upaya itu harus ditindaklanjuti. Makanya kita berupaya selain mencarikan asesmen, kita juga memberikan sedikit biaya dari sekolah supaya bisa bekerja sama dengan asesmen yang memang memberikan pelayanan. Hasil asesmen itu sudah ada dan sudah dipelajari bersama tentunya antara sekolah dengan orang tua. Apa bentuk tindak lanjut yang dilakukan untuk penanganan siswa itu di sekolah atau di kelas? Ya, dengan kita berdiskusi, ya Bu Ika, ada Mama Agam, ada guru kelas, ada beberapa guru. Kemudian kita mencoba untuk memetakan rekomendasi itu. Yang pertama itu tentu saja di gaya belajar. Gaya belajar agam ternyata itu satu harus bersifat kinestetik, ya. Jadi dengan banyak gerakan, setelah dia gerakannya itu kondusif, baru bisa dia mengikuti atau masuk ke kelas, ya. Kemudian visual juga, dia itu dengan diberikan warna-warna yang sangat menarik, ya, baru dia mau bekerja. Ada visual, ada kinestetik. Bu Ika, mungkin Ibu bisa jelaskan sebagai Ibu guru yang sehari-hari menangani anak tersebut, bagaimana Ibu memberikan sebuah perlakuan di mana Ibu di satu sisi harus memperhatikan agam, ya, di sisi lain Ibu juga harus memperhatikan anak-anaknya. Bagaimana nih strategi pembelajaran di kelas? Jadi kalau agam itu kan biasanya dia harus pakai media-media konkret. Ya. Gitu. Jadi ketika pembelajaran, misalnya biasanya saya ke agamnya dulu, kayak sediain dulu media-media atau pembelajaran yang khusus untuk agamnya. Ketika agam dia sudah mulai mulai fokus sama tugasnya, baru saya ke anak-anak yang lain. Kemudian kalau kemarin itu setelah dapat diagnosis asesmen itu, karena mungkin agam ini kayaknya belum bisa untuk disatukan dengan teman-teman yang lain karena cukup kurang kondusif di kelas, makanya agam itu pembelajarannya dipisah dengan teman-temannya gitu. Jadi dia dengan guru pendampingnya itu, dengan guru pendamping, jadi diberikan tugas, baru saya menangani teman-temannya yang lain. Jadi sambil bolak-balik gitu ke agam, ke kelas gitu. Tapi agam itu dia sudah punya media sendiri untuk dia belajar. Memang dibedakan dulu. Ya. Jadi sebelum digabungkan dengan teman-temannya, agam dipisahkan dulu. Tapi nanti ketika dia tugasnya sudah selesai, dia kembali lagi ke kelas. Misalnya apa, Bu? Tugas apa yang Ibu berikan pada agam itu? Misalnya kalau teman-teman itu kan tentang bangun data sama bangun ruang. Kan kalau teman-teman yang lain sudah biasa ya kayak tugas seperti itu. Kalau agam itu beda, kita pakai stick es krim, salah satu medianya ada stick es krim. Kemudian juga stick es krim itu udah ada pola-pola bangun datanya. Nah, agam itu dia memasangkan gitu, kayak puzzle. Jadi setelah itu ada perkembangan terkait dengan emosi, karakter, dan juga kepercayaan dirinya. Kalau kepercayaan dirinya, memang dia percaya dirinya percaya diri bagus. Dia suka tampil di depan kelas, kayak nyanyi dan segala macamnya. Jadi intinya agam sudah mulai bisa mengikuti pembelajaran. Tapi mungkin memang masih dipisah
dipisah dulu. Masih dipisah dulu. Intinya ada berbagai upaya supaya anak yang memiliki beragam kebutuhan karakter ini tetap dilayani oleh guru. Oke, luar biasa sekali sahabat pendidikan. Ini kita berikan 2 jempol, acungan jempol nih terhadap upaya yang dilakukan oleh Ibu Kepala dan juga guru dari SD Negeri 250 Jakapura Kota Bandung ini, karena memang tidak mudah tentunya ya menangani anak yang berkebutuhan khusus ya, terus juga menangani anak yang memiliki beragam karakter. Tetapi tentunya ini menjadi satu motivasi bagi kita semua untuk tetap memberikan layanan sesuai dengan konsep sekarang, yaitu pendidikan yang berpusat atau pendidikan yang berpihak kepada murid. Baik Ibu Kepala, terima kasih ya atas penjelasannya. Ibu Ika juga ya, terima kasih atas penjelasannya. Baik sahabat pendidikan, itulah wawancara saya dengan Ibu Wiwin, Kepala SDN 250 Jakapurwa, dan juga Ibu Ika selaku guru kelas perwakilan guru kelas 2 dari SD Negeri 250 Jakapurwa. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan ya. Tetap semangat untuk tetap mencerdaskan kehidupan bangsa. Salam pendidikan.